bukan desain awal saya membuat sebuah desain yang berbentuk tumpang tindih antara bentuk segitiga yang sembarang, tapi itu agak kurang eye catching, jadi saya ganti, saya bikin lagi yang kedua, dan itu mendapat koreksi dari satu orang teman saya. Ketika saya bikin lagi yang ketiga, saya pikir itu sudah yang paling pas, ternyata itu orientasinya salah. Kemudian saya pada hari Sabtu membuat desain ini. Saya membuat desainnya besar karena dari awal pembuatan bangunan saya sudah memikirkan si jendela ini akan diletakkan di bangunan yang seperti apa. Jadi dalam pikiran saya ingin ketika orang yang berada di dalam bangunan bisa melihat ke luar secara langsung tanpa harus merubah posisi duduk atau mungkin dari duduk jadi berdiri atau dari berdiri menjadi duduk. Jadi saya membuat bukan yang sebesar ini. Kemudian untuk bentuk ini yang nanti seperti ini apa sih? Oke, itu dia. Ini saya buat sebenarnya hanya untuk pengalihan, karena kalau kita mendesain ini kan bisa saja kita membuatnya seperti ini kan. Kayak ini bangunan, kemudian ini dari si bukaan, kemudian kalau kita bisa hanya memanfaatkan ini saja, kita bisa langsung membuat bukaan dengan model seperti ini kan. Jadi jatuhnya bisa menutupi itu semua, tapi saya tidak menginginkan bentuk peneduh yang secara solid menutupi bukaan. Jadi saya membuat sedikit permainan. Yang saya ingin dapatkan adalah bayangan jatuhnya bayangan terhadap fasad, bukan bentuk peneduh yang menutupi fasad. Itu saja dari saya, sehingga saya membuatnya agak tersusun-susun seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan presentasikan sunset saya. Pertama, pasti kalian bertanya-tanya kenapa saya memilih jendela seperti ini. Ya. Karena pada umumnya karena yang kita temui sehari-hari kan hanya persegi panjang. Jadi saya membentuk jendela seperti ini. Saya membuat jendela seperti ini supaya terlihat unik. Kemudian desain peneduh saya ini sebenarnya hanya seperti ini, maka terlalu simpel. Jadi saya membuatnya seperti ini agar terlihat lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya tentang desain gedung. Oke. Sebelumnya, kenapa saya memilih desain ini? Karena desain ini timbul dari keterbatasan skill saya terhadap SketchUp, jujur saja. Di awalnya, saya hanya mengetahui membuat lingkaran dan persegi dan hanya full serta push. Karena itu saya gimana caranya dari keterbatasan itu saya membuat sesuatu yang paling tidak, jika tidak bagus dari orang lain, paling tidak bisa beda dari orang lain. Akhirnya dimulai desain peneduh ini. Inspirasi lainnya, desain ini saya lakukan karena sempat saya melihat beberapa sedotan yang
seperti ya dikumpulkan, kemudian ada yang timbul dan ada yang lebih gede. Sehingga dari sana saya bisa melihat ada bagian sedotan yang mungkin bisa menutupi bagian sedotan lainnya. Akhirnya ya timbul ya desain ini. Kemudian sebelum ada yang bertanya apakah desain ini bisa terrealisasikan atau tidak, saya akan menjawab harapan saya bisa. Karena kan jika melihat banyak sekali bangunan yang dekonstruksi dengan bentuk-bentuk yang lebih aneh dari ini, tetapi tetap bisa berdiri. Terus kenapa yang cuma sesimpel ini dan hanya lingkaran yang maju dan ada yang ke belakang, kenapa tidak bisa terrealisasikan? Jadi harapan saya, ya semoga saya memang bisa terjadi. Oke, sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, saya bertanya, menurut Anda, apakah desain ini secara struktur mampu terrealisasikan nanti? Apakah bakalan bisa, maksudnya penduduknya yang seperti itu tergantung diri dan sebagainya? Itu sekian. Menurut saya dari segi struktur ini masih bisa dipertanggungjawabkan, karena kalau kita lihat bagian ini kan lebih besar, sementara di bagian yang lebih besar ini menggantung buah-buah yang lebih kecil. Itu memang dia secara luasan dia agak lebar, tapi ketebalannya itu tidak terlalu tebal, dia tipis saudara air. Jadi yang kedua pun seperti itu. Yang bagian kanan itu lebih besar dan lebih berat, dan dia menggantung 3 buah yang seperti kita anggap saja lempengan. Jadi bagian yang besar dan memuat lempengan-lempengan, dan insya Allah itu masih bisa dipertanyakan. Kemudian yang paling atas itu yang shading yang menutupi lurus terhadap dinding, itu masih bisa dihitung karena dia menempelnya pada bagian dinding. Jadi masih bisa. Saya ingin bertanya, Anda membuat ini apa Anda sudah berpikir malah masih masuk dalam video? Karena sebabkan misalnya tutup, bagaimana Anda habis itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mama dikatakan dulu ya. Di sini tidak tertutup, masih ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tolong jelaskan bagaimana dari segi konsep desain Anda terinspirasi dari apa sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan jendelanya ini apakah sudah bentuknya paten begitu atau segi lain? Jendela tersebut tidak paten. Oh, masih bisa dibuka? Masih bisa dibuka, ada PPS ya. Oh, ada Desain pada ini saya tidak terinspirasi. Cuma karena terlalu simpel ini saya Imajinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu masihkan itu mengenai material jendela ini. Apakah sudah tidak bisa membuka lagi atau sudah mati begitu ketika kalau buka bagaimana? Ya, kalau buka bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, jujur saja pada awalnya saya tidak memperkirakan apakah jendela ini nantinya bakalan bisa dibuka atau tidak. Karena
difungsikan sebagai hiburan atau dan sebagainya. Jadi artinya saya tidak berpikir di awal itu tidak berpikir sampai di sana. Oh, berarti kita boleh pakai. Kalau pakai dalam desain. Di awal saja kan ini kan cuma berdasarkan keterbatasan saya dalam menguasai aplikasi ini. Oke, kita kasih. Apakah ada Sudah, cukup. Ini sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.